Seandainya Allah bertanya kepadaku, wahai Amr bin Ubaid, kenapa kau mengkafirkan orang yang membunuh? Aku akan katakan, ya Rabbku, sungguhnya engkau telah berfirman dalam Qur'anmu, ya, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Bahwasanya orang bunuh orang mukmin yang lain, maka balasnya neraka jahanam dan dia akan kekal di dalamnya. Aku akan menjawab Allah demikian. Maka ada salah seorang yang hadir membantah, ya. Dia mengatakan, Allah akan membalasmu dengan Allah berkata, bukankah aku telah berfirman dalam ayat yang lain, ya. Innahu may yusyrik billah faqad innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya aku tidak memaafkan dosa syirik dan aku mengampuni dosa selain apa? Kesyirikan bagi yang aku kehendaki. Dari mana kau tahu bahwasanya aku tidak berkehendak memaafkan si fulan? Maka terdiamlah Amr bin Ubaid, ya. Jadi meskipun zahir daripada ayat ini menunjukkan orang yang membunuh kekal dalam neraka jahanam, namun tidak boleh kita memahami ayat dari satu sisi aja. Kita harus menggabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Karena di antara kesalahan ahlul bid'ah dalam memahami syariat, mereka hanya memandang ayat sebagian ayat dan meninggalkan ayat yang lain, atau mereka hanya melihat sebagian hadis kemudian meninggalkan hadis-hadis yang lain. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengumpulkan semua dalil kemudian dikompromikan, saling apa maksud dari ayat-ayat ini sehingga keluarlah kesimpulan yang benar, ya. Ini di antara kesalahan ahlul bidah, mereka hanya memandang pada sebagian ayat meninggalkan dalil-dalil yang lain. Itu kesalahan fatal. Seperti Mu'tazilah atau Khawarij, tatkala melihat hadis ayat ini mereka mengatakan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh orang lain maka di neraka jahanam kekal di dalamnya. Berarti kafir. Kita bilang tidak, ayat-ayat lain menunjukkan bahwasanya tidak kafir. Terus apa yang dimaksud dengan kekal di sini? Kenapa disebut kekal dalam neraka jahanam? Maka banyak penafsiran. Di antaranya dikatakan kekal di sini maksudnya jika dia menghalalkan membunuh orang lain, dia tidak merasa berdosa, ya. Karena seorang menghalalkan maksiat, maka dia kafir meskipun dia tidak melakukan. Misalnya seorang dia berzina, kalau berzina dia kafir atau tidak? Tidak. Meskipun berzina satu sekali tidak kafir. Dosa besar iya, terancam neraka iya, tapi tidak kafir. Tapi meskipun dia tidak berzina tapi dia bilang zina halal, kafir. Meskipun dia tidak berzina tapi dia mengatakan zina halal, kafir. Contoh, orang minum khamar sampai teler, ya, sampai mati pun dia minum khamar, dia tidak kafir. Selama dia meyakini khamar itu apa? Haram. Tapi kalau dia mengatakan khamar adalah halal, berarti dia merubah hukum Allah. Dan dalam istilah syariat namanya kufur al-istihlal, yaitu kufur karena menghalalkan sesuatu yang haram, ya. Maka dia mengatakan khamar halal, maka dia kafir. Sama seorang tidak melakukan praktek homoseksual, enggak. Tapi dia mengatakan homoseksual itu boleh. Itu given from God katanya. Apa hadiah dari mana? Itu pemberian dari Allah, dari sananya katanya. Enggak benar, itu kelainan, ya. Kemudian dia mengatakan halal meskipun dia tidak homoseksual, maka dia telah keluar dari Islam. Maka sebenarnya Allah membawakan ayat ini khalidan fiha, orang yang membunuh orang lain kemudian kekal dalam neraka, maksudnya bagi yang menghalalkan apa? Pembunuhan, bagi yang menghalalkan pembunuhan, ya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, maksudnya dia khalidan, maksudnya tidak, dia lama di neraka tetapi kekekalannya tidak seperti kekekalan orang-orang kafir. Karena dosanya sangat besar sehingga dia akan diadab dengan adab yang sangat lama. Adab dengan adab yang sangat lama.